Baik, perkenalkan, nama saya Nurus Parompon dari TLPL 2B Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen tengah semester pemrograman basis data saya. Nah, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, kita disuruh untuk membuat tabel tidak normal dari faktur pembelian barang ini. Nah, seperti yang kita sudah lihat, di sini saya sudah buat kurang lebih seperti ini untuk tabel tidak normal saya. Lalu, langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kita disuruh untuk melakukan proses normalisasi terhadap terhadap faktur pembelian ini dan proses normalisasi yang kita akan lakukan mulai dari tahap pertama sampai tahap ketiga, 1 NF sampai dengan 3 NF. Nah, seperti yang kita sudah lihat di sini juga, saya sudah mencoba membuatnya terlebih dahulu seperti ini untuk tabel 1 NF dari saya. Lalu ada tabel 2 NF terpecah menjadi 3 tabel. Yang pertama tabel supplier, yang kedua tabel barang, dan yang terakhir tabel faktur. Lalu untuk tabel 3 NF terpecah lagi menjadi 4 tabel. Yang pertama ada tabel supplier, yang kedua tabel barang, dan yang ketiga tabel faktur, dan yang terakhir ada tabel transaksi. Nah, langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya, kita disuruh untuk melakukan penerapan dengan menggunakan SQL pada tabel yang sudah saya buat ini. Dan juga sekaligus kita melakukan operasi DDL dan juga DML pada tabel yang sudah kita buat ini. Langsung saja kita ke PHP kita langsung buat saja database-nya terlebih dahulu. Setelah kita buat, kita langsung membuat atau meng-create table dari tabel yang sudah kita buat tadi. Mungkin ini akan sedikit saya speed up supaya durasi dari videonya tidak terlalu lama. Oke, kita coba langsung. Baiklah. Ini untuk DDL-nya sudah ada semua tabelnya. Sekarang kita akan masuk ke DML-nya atau kita akan memasukkan isi-isi dari tabel ini. Langsung saja SQL. Seperti biasa saya akan speed up lagi untuk mempersingkat durasi.
Oke, setelah kita membuat kode dari SQL-nya, kita langsung saja run. Oke, ini semua sudah masuk ya. Eh, ya, untuk itu dia tadi untuk DDML dan juga DDL-nya. Jadi semua datanya sudah masuk ke dalam sini. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita disuruh untuk membuat database baru. Sudah, setelah itu kita akan disuruh untuk membuat tabel ini 1, 2, dan 3. Ada 3 tabel yang akan kita buat. Sorry, ada 2 tabel yang akan kita buat nanti. Langsung saja, em, langsung saja kita buat. Langsung create aja. Selanjutnya kita langsung masukkan saja data dari yang di bawah ini kan data. Jadi kita masukkan juga ke dalam tabel ini. Langsung saja. Nah, setelah kita masukkan, kita langsung saja run. Oke, ini dia tabel pegawai yang kita sudah buat tadi, sudah masuk ke dalam. Selanjutnya, kita diminta untuk menghapus record dengan ID 100, yang dimana itu adalah ini. Nah, kita langsung saja delete. Kita bisa gunakan ini ataupun kita SQL, tapi langsung saja delete from pegawai where pegawai ID 100. Oke, nah sudah terhapus. Baik, selanjutnya kita diminta untuk mengupdate data dari ID 100 dan juga 102. Langsung saja kita update. Sorry, pegawai, set nama, Naila, alamat itu dia di Surabaya, terus koma, gajinya itu ada di 10.000, 10.000, where ID 101. Ya, copy saja langsung supaya cepat. Untuk di sini namanya kita ganti menjadi Raffi. Terus di sini dia alamatnya Semarang. Dan untuk gajinya dia ada di 14.000, ID 102.
Oke, langsung kita coba. Oke, sudah masuk dan harusnya di sini sudah terganti namanya menjadi Naila dan Raffi. Selanjutnya kita masuk ke perintah. Selanjutnya itu ada yang kita bisa lihat di sini. Langsung saja. Untuk yang pertama kita disuruh untuk menampilkan semua kolom yang ada pada tabel pegawai. Jadi kita menggunakan select. Kita select pegawai dan kita enter. Nah, jadi untuk yang A selesai. Selanjutnya kita disuruh untuk kolom nama dan gaji dari tabel pegawai, menampilkan kolom nama dan gaji. Mungkin kita masih gunakan yang tadi juga bisa. Select nama, gaji, dan from pegawai, where hapus aja. Copy dulu, siapa tahu bisa dipakai. Nah, ini dia untuk nama dan gaji. Berarti yang B selesai. Selanjutnya kita ke C. Masih ambil kopian dari tadi. Kita disuruh untuk kolom nama, alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Berarti nama dan alamat. Alamat yang mempunyai nama, berarti di sini kita pakai where ya. Where terus nama like di sini yang persen F baru persen baru langsung ini copy dulu lalu kita run. Nah, yang keluar Fikri dan Fahris karena nama yang awalannya F. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk yang ke D, mempunyai nama yang akhirannya N. Berarti kalau kayak gitu ini harusnya kita tinggal ubah persennya itu di depan, harusnya di depan ya. Terus kita enter. Yap, betul. Ini Ivan dan Sakyudin. Ya. Setelah itu kita disuruh menampilkan kolom nama dengan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Gaji di atas 15.000. Kita bisa pakai yang tadi mungkin. Kita bisa pakai yang tadi aja. Yang tadi terus kita ganti ininya menjadi gaji 15.000. Jangan lupa di copy. Terus kita enter. Yap. Ini dia nama-nama yang memiliki gaji di bawah di atas 15.000. Selanjutnya kita balik lagi, jangan lupa di paste yang tadi. Sekarang gaji yang dia minta nama, alamat, dan gaji. Berarti nama, alamat, dan satu lagi kita bikin di sini gaji. Nama, alamat, dan gaji yang di atas 13.000. Berarti 13.000 yang beralamat di Surabaya. Berarti orang-orang yang beralamat di Surabaya. Berarti kita masukin N juga, alamat. Berapa tadi? Surabaya. Surabaya. Kita enter. Oke, ini dia. Copy, siapa tahu bisa. Terus selanjutnya
kita diminta untuk kolom nama gaji dan range gaji antara 15.000 sampai dengan 20.000. Berarti kita pakai select gaji from select select gaji from pegawai, where gaji between, berarti where gaji between 15.000 and 20.000. Oke, Surabaya kita hapus, jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Yap, ini dia orang-orangnya. Terus yang terakhir itu kita diminta menampilkan gaji max, min, dan rata-rata dari tabel pegawai. Kita select max, terus gaji, terus di sini kita copy aja biar cepat. Paste, min, average, terus untuk ini from pegawai, kita enter. Dan ini dia untuk max, min, dan average dari gaji. Lanjut kita akan masuk ke yang ketiga. Soal yang ketiga kita kembali disuruh untuk membuat database baru. Kita buat saja langsung database barunya ini. Oke, untuk ini kita tutup aja. Selanjutnya untuk database yang baru ini kita seperti biasa membuat tabel lagi. Baik, ini dia create table dari barang, lalu kita masukkan isi-isi dari data-data dari tabel barang ini, lalu kita run aja. Oke, dia sudah masuk. Ini dia tabel barang. Selanjutnya kita juga membuat tabel pembelian. Jadi ini dia kode dari meng-create tabel detail pembelian. Baik, langsung saja kita create, kita run maksudnya. Oke, sudah masuk. Ini dia data, ini dia detail pembelian, tabel detail pembelian, dan juga ini tabel barang. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan trigger dari yang sudah diberikan di sini. Jadi langsung saja, karena saya sudah menulisnya sebelumnya, saya langsung copy saja. Yap, ini dia harusnya. Kita paste.
Oke, sudah masuk triggernya ya. Cara melihatnya bagaimana? Kita bisa lihat di bagian trigger. Oh, sorry. Di bagian trigger. Maaf, maaf. Trigger. Nah, ini dia triggernya. Ini sudah ada. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kita disuruh melakukan penambahan data ke dalam tabel detail pembelian. Oke, langsung saja. Insert into data detail pembelian. Di sini kode barang, harga, harga, harga jual, jumlah, dan yang terakhir operator. Kita value. Sini kita masukkan ini aja. 1200 1200 baru 30, terus yang terakhir Jen. Baik, kalau misalnya kita run, yap, harusnya dia sudah masuk. Yap, ini dia data yang tadi kita barusan masukin. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada, lihat berapakah jumlah barang yang ada pada LST001 untuk sekarang. Nah, kita select jumlah from barang where KD nya sama dengan tadi tadi kita diminta buat ngelihat ini ya. Harusnya sih copy dulu. Oh ya, maaf, tanda petiknya jangan lupa. Copy lagi dan kita coba. Yap, masih 0. Yap, di sini dia 0. Lalu untuk yang C, lakukan lagi untuk insert barang sebanyak 10 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Berarti kita menginsert sekarang. Kita insert into detail pembelian KD, harga beli, harga jual, jumlah, operator, ya harusnya operator. Lalu value-nya kita masukkan yang ini saja. Kita coba masukkan ini saja. Kita akan
Dan untuk em, ininya kita bikin 10. Sorry, ini ada sedikit salah. Kita masukkan jandoi. Baiklah, harusnya seperti ini. Lalu kita coba run. Harusnya di sini kita sudah berubah menjadi 10 ya. Jadi harusnya kita disuruh untuk meran kembali. Kita coba lagi yang tadi. Sorry. Kita coba untuk melihat berapa kira-kira jumlah dari barang LST 001 untuk sekarang, karena kan kita udah ubah. Kita udah ubah sebelumnya. Jadi yang tadinya 0 kan kita ubah menjadi 10 jumlahnya. Nah, kita kembali select jumlah dari from barang where KD barang sama dengan ini dia. Kita langsung copy aja biar cepat. Copy, lalu kita paste. Setelah itu kita titik koma langsung, baru kita enter. Ya, ini dia. Harusnya sudah berubah menjadi 10. Dan untuk yang terakhir, berikan penjelasan tiap baris dari trigger yang ini. Oke, karena di sini saya sudah tulis, bisa langsung saja kita jelaskan terlebih dahulu. Oh, maaf, ini ada beberapa. Yap, jadi untuk yang selanjutnya kita disuruh untuk menjelaskan apa-apa saja arti dari kode-kode trigger ini. Oke, ini sudah kurang lebih mirip dengan gambarnya. Saya akan jelaskan. So, untuk yang pertama itu ada delimiter. Delimiter ini adalah set delimiter ke slash ini, slash 2 kali. Itu tuh agar tanda titik koma itu dalam trigger itu dapat diakomodasikan. Selanjutnya untuk baris kedua ada baris create trigger. Ini tuh baris untuk membuat dengan nama stok. Jadi ini kan nama triggernya stok barang. Jadi ini nama triggernya ada ditaruh di sini, dan juga sebelum data dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Jadi ini itu untuk nama trigger yang akan kita buat, dan kita akan masukkan trigger itu di tabel mana. Nah, ini saya masukkan ke tabel data pembelian. Selanjutnya ada baris for each row. For each row itu adalah trigger ini akan dieksekusi satu kali untuk setiap baris data yang dimasukkan ke dalam detail pembelian. Selanjutnya ada begin. Begin itu menandai awal dari blok kode trigger. Nah, kode triggernya itu yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang baris ini, update barang set dan seterusnya, itu adalah menambahkan jumlah barang ke tabel barang berdasarkan nilai kolom jumlah di tabel pembelian yang baru dimasukkan dengan kode barang yang sesuai. Nah, ini intinya ini adalah isi kode dari trigger yang kita buat ini. Terus selanjutnya ada kode N. N ini menandai akhirnya dari blok trigger yang kita udah buat. Dan untuk terakhir ada delimiter. Titik koma itu mengembalikan delimiter ke titik koma. Ya, jadi itu dia assessment tengah semester saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, dan sekian, terima kasih.